menjelaskan tentang sifat dan contoh ekuitas. Yang pertama, tentang pengertian ekuitas atau yang biasa disebut dengan modal. Dilihat dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Ekuitas menurut PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Sedangkan menurut SAK etap, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Yang berikut unsur penambahan modal di sektor perseroan terbatas. Akun tambahan modal di sektor terdiri atas berbagai macam unsur penambahan modal seperti ajio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal di sektor, dan sebagainya. Dalam badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, permodalannya terdiri atas berikut. Yang pertama, modal menurut akta pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman. Menurut akta pendirian dibagi menjadi 3, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang kedua, treasury stock, saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang ketiga, premium atau diskon dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang keempat, selisih kurs atas modal disetor. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Yang keenam, retained earnings, saldo laba atau sisa laba tahun lalu atau defisit, sisa rugi tahun lalu. Tujuan pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, rapat umum pemegang saham, maupun dari instansi pemerintahan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earnings atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang audit prosedur yang disarankan. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya, Bonifasius Putra Bapak, nomor induk mahasiswa 171 002
0193. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen dan sertifikat saham. Minta salinan atau kopi dari akta pendirian, SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapen LK, SK Presiden untuk disimpan dalam permanen file. Yang ketiga, cocokkan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang berikut atau yang keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya serta otorisasi dan pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Yang kelima, jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, beberapa modal dasar, modal ditempatkan, modal store, serta premium dan diskonto dari penjualan saham. Yang berikut, jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock, serta preferred stock dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Yang berikut, rincian pemegang saham. Yang keenam, periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan rentening energi atau defisit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, apakah adjustment ke retaining entering atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Nama saya Godiliva Rufina Luruk, nomor induk mahasiswa 17100200048. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan audit prosedur. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang audit prosedur yang disarankan. Untuk pembahasannya tidak jauh berbeda dari penjelasan teman saya. Dan yang keenam, periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dan perkiraan retained earnings dan defisit. Yang ketujuh, itu sudah lebih jelas dari pembahasan teman saya sebelumnya. Dan yang ke-8, periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 70% dari modal di setor. Dan yang ke-9, pertimbangan konfirmasi ke pemegang saham atau biro administrasi efek untuk perusahaan yang belum go publik. Dan yang untuk sudah go publik bisa dikonfirmasikan ke biro administrasi efek. Dan yang ke-10 itu periksa treasury stock. Dan yang ke-11, periksa apakah penyajian ekuitas sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir yaitu tentang buat kesimpulan mengenai kewajiban ekuitas. Terima kasih. Saya Maria Anissa Martinandiro akan menjelaskan tentang penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan dan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Menurut SAK Etap IAI 2009-109, penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham yang dinyatakan dalam neraca. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi dicantumkan dalam laporan keuangan. Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban, bentuk penyajiannya sesuai
akta pendirian badan usaha tersebut, misalnya saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan PT. Yang berikutnya menurut PSAK IAI 2015-115. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. A. Untuk setiap jenis modal saham. Yang pertama, jumlah saham modal dasar. Yang kedua, jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh. Yang ketiga, nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal. Yang keempat, rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode. Yang kelima, hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pelunasan atas modal. Yang keenam, saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas atau entitas asosiasi. Yang ketujuh, saham yang dicadangkan untuk penerbitan hak, opsi, dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan. Perkenalkan, nama lengkap saya Dominikus Temon Mawar, NIM 1710020020208. Penyajian dan pengungkapan saldo laba artinya bahwa saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba atau rugi periode lalu. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk perluasan pabrik atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang maupun ikatan tertentu. Penyajian dan pengungkapan saldo laba juga mempunyai beberapa poin pengungkapan laba. Yang pertama, pengungkapan pencataan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba menjelaskan jenis pencataan dan pemisahan, tujuan pencataan dan pemisahan saldo laba serta jumlahnya, perubahan akun-akun pencataan atau pemisahan saldo laba harus diungkapkan. Yang berikut peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba harus diungkapkan. Misalnya, selama perjalanan kredit berlangsung, perusahaan tidak diizinkan membagi saldo laba tanpa seizin kreditur. Yang berikut perubahan saldo laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan atau lebih dikenal dengan pooling of investasi. Yang berikut koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak. Yang berikut pengungkapan jumlah dividen. Yang berikut pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan. Yang berikut pengungkapan dividen saham dan pecah-pecah saham atau stock split, pengungkapan jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang laba per saham agar laporan keuangan berdaya banding.